baik Bapak Ibu guru maupun tenaga di lingkungan instansi pemerintah yang sampai saat ini belum ASN, ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN Bapak Ibu. Saya akan paparkan sedikit sebenarnya ini tujuannya apa, biar nanti Bapak Ibu tidak salah kaprah dalam memahaminya. Nah, setelah keluarnya surat PLT Kemenpan RB yang tertanggal 22 Juli 2022 ini, ya kenapa saya sebut PLT, karena di sini ditandatangani oleh PLT, ya PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini Bapak Ibu saya perlihatkan lagi. Nah, setelah keluarnya surat ini, maka pendataan tenaga non ASN menjadi penting untuk segera dilakukan. Ya, hal ini karena pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah itu terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, hal ini menjadi pertanda bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Setelah tanggal 28 November 2023 ini, maka tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer. Istilahnya honorer dihapuskan. Nah, kenapa honorer dihapuskan? Karena mungkin selama ini yang menjadikan pertimbangan rekrutmennya itu tidak jelas. Ya, karena ini dilakukan oleh instansi masing-masing. Ya, siapa tahu ada di suatu instansi yang mempunyai keponakan, mungkin keluarga lah, keluarga terdekat misalnya kebetulan membutuhkan tenaga, maka dialah yang mendapatkan informasi itu untuk melakukan pelamaran sehingga menjadi tenaga honor. Kemudian selama ini kan upah tenaga honor masih jauh di batas upah minimum regional atau UMR. Nah, jadi pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan honorer ini biar kesejahteraannya bisa nanti lebih ditingkatkan lagi. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, apa dasarnya pernyataan saya ini bahwa honorer itu akan dihapuskan? Oke, kita cek Bapak Ibu di surat Permenpan RB yang tertanggal 31 Mei 2022. Ini sebenarnya sudah tercantum pada poin ke-6 bagian E. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, ini jelas sekali ya, tidak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN. Jadi, logikanya kalau pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ini tidak boleh lagi dilakukan, maka jika terjadi kekurangan pegawai di suatu instansi pemerintah, maka nanti akan diisi dari mana? Nah, pasti ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Tentu nanti akan ada proses rekrutmen, baik CPNS ataupun P3K. Mungkin ada yang bertanya lagi, lah terus sekarang honorer yang sekarang digimanain? Nah, inilah yang didata oleh pemerintah. Biar pemerintah nanti bisa mengambil kebijakan yang tepat. Intinya Bapak Ibu, ini semacam angin segar bagi Bapak Ibu non-ASN yang sudah mengabdi di instansi pemerintah. Karena yang masuk pendataan ini tentunya akan ada rekrutmen nantinya. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan menjadi CPNS ataupun P3K. Nah, ini kan nanti dilihat setelah pendataan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar, rekrutmennya kapan? Apakah akan diangkat langsung tanpa tes? Ya, tunggu saja Bapak Ibu, karena sampai saat ini juknis untuk ini belum ada. Jadi Bapak Ibu ya bersabar. Positive thinking, Bapak Ibu pasti akan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya menjadi ASN. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mendapatkan informasi bahwa yang
masuk pendataan sekarang, ini akan langsung diangkat menjadi P3K. Kalau ada yang memberikan informasi seperti itu, Bapak Ibu, coba tanyakan peraturannya mana atau juknisnya mana yang dipakai. Karena sampai saat ini saya belum menemukan juknis tentang pengangkatan langsung itu. Tapi kalau pendataan ini untuk pemetaan honorer yang nantinya akan diberikan kesempatan menjadi CPNS atau P3K, ya betul. Nanti kan ada mekanisme yang dilakukan. Mungkin bisa lewat tes, mungkin juga ada yang tanpa tes. Misalnya tenaga honor kategori 2. Misalnya itu tanpa tes atau diangkat langsung, bisa saja. Nah, kalaupun tidak ada pengangkatan langsung, kalaupun dites misalnya nanti, mungkin yang honorer kategori 2 ataupun yang tidak kategori 2 tapi sudah berumur 50 tahun ke atas, mungkin nanti afirmasinya diperbesar sehingga peluangnya menjadi lebih besar lagi. Nah, yang jelas ini tujuan pemerintah adalah menyelesaikan tenaga honorer ini menjadi tenaga ASN ke depannya. Nah, ingat Bapak Ibu, pendataan ini fungsinya untuk pemetaan tenaga non-ASN. Ya, biar pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan tepat nantinya. Dan tenaga non-ASN bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini juga sudah tertuang Bapak Ibu ya di surat ini. Ini ya. Jelas di poin ke-6 ini. Melakukan pemetaan di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Kemudian yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing. Nah, ini sebagai data nanti biar pemerintah bisa menyusun langkah strategis penyelesaian tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus calon PNS maupun calon P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu yang sudah honorer di instansi pemerintah sebaiknya tidak melewatkan kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu, rajin-rajinlah mencari informasi agar bisa masuk kalau sudah merasa memenuhi syarat, bisa masuk di pendataan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya bagaimana alurnya dan siapa saja yang masuk kategori di pendataan ini. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Baik, sekian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.